Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Isasdia Ulhaq. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Malang. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai pentingnya ketahanan nasional, pilar kekuatan bangsa dalam menghadapi tantangan global. Dalam dunia yang semakin kompleks dan dinamis, keberlangsungan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menjaga stabilitas internal dan menghadapi berbagai tantangan eksternal. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan keberagaman suku, budaya, dan agama, memiliki potensi besar sekaligus kerentanan yang tinggi terhadap berbagai ancaman. Oleh karena itu, ketahanan nasional menjadi aspek yang sangat fundamental untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, dan kemajuan bangsa. Ketahanan nasional bukan hanya mencakup aspek militer semata, tetapi juga menyentuh dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta aspek geografi dan sumber daya alam. Ketahanan ini bersifat menyeluruh dan terpadu, yang berperan penting dalam menjamin stabilitas dan kemajuan pembangunan menuju tujuan besar bangsa, termasuk visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada usia 100 tahun kemerdekaan. Pengertian dan ruang lingkup ketahanan nasional. Secara konseptual, ketahanan nasional dapat dimaknai sebagai kemampuan dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari dalam maupun luar negeri dalam rangka menjamin keberlangsungan hidup negara. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mencerminkan keuletan, ketangguhan, dan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menjaga integritas dan kemandirian negara. Dalam konteks ketahanan nasional Indonesia, konsep Astagatra merupakan fondasi penting dalam yang digunakan untuk menganalisis, merumuskan, dan menguatkan strategi ketahanan bangsa secara menyeluruh dan terpadu. Astagatra terdiri dari dua dimensi utama, Trigatra atau tiga aspek alamiah dan Pancagatra atau lima aspek sosial, yang masing-masing saling berinteraksi membentuk sistem ketahanan nasional yang kokoh. Yang pertama, Trigatra atau aspek alamiah. Trigatra merupakan aspek geostrategis yang bersifat objektif dan tidak dapat diubah. Namun, pengelolaannya sangat menentukan ketahanan suatu bangsa. Ketiga gatra ini mencerminkan kondisi dasar negara yang bersumber dari alam dan populasi. Letak dan kondisi geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudera yaitu Hindia dan Pasifik, menjadikannya jalur strategis perdagangan internasional. Selain itu, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Kondisi ini memberikan keuntungan strategis sekaligus kerentanan tinggi terhadap: pertama, penyelundupan dan kejahatan lintas batas; yang kedua, sengketa perbatasan wilayah laut dan udara; yang ketiga, kerawanan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan erupsi vulkanik. Penguatan ketahanan geografis dilakukan dengan menjaga wilayah perbatasan, membangun infrastruktur maritim, dan memperkuat ketahanan wilayah kepulauan. Lalu ada kekayaan alam. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam atau SDA yang sangat besar, seperti tambang, hasil hutan, perikanan, energi, dan keanekaragaman hayati. Namun, kekayaan ini juga dapat menjadi kutukan sumber daya jika tidak dikelola dengan bijak. Tantangan yang dihadapi antara lain: eksploitasi SDA oleh asing dan korporasi tanpa kontribusi signifikan bagi rakyat. Yang kedua, konflik agraria dan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, ketergantungan pada komoditas ekspor primer tanpa nilai tambah. Strategi ketahanan SDA mencakup pengelolaan keberlanjutan, reformasi agraria, hilirisasi industri, dan peningkatan kapasitas lokal
dalam mengelola sumber daya nasional. Lalu, yang C adalah kependudukan. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia merupakan negara dengan populasi keempat terbesar terbanyak di dunia. Bonus, bonus demografi di mana penduduk usia produktif lebih besar dari non-produktif bisa menjadi kekuatan, namun juga potensi ancaman jika yang pertama, angka pengangguran lebih tinggi. Yang kedua, kesenjangan pendidikan dan akses layanan publik terjadi. Yang ketiga, urbanisasi tidak terkendali. Ketahanan kependudukan dibangun melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM, pengendalian penduduk, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Lalu yang kedua ada Pancagatra atau aspek sosial. Pancagatra mencerminkan dimensi kehidupan berbangsa yang lebih bersifat dinamis dan dapat dikelola serta dikembangkan oleh manusia. Kelima gatra ini saling mempengaruhi dan berperan strategis dalam menjaga stabilitas nasional. Yang pertama, ada ideologi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah landasan nilai yang mempersatukan berbagai elemen masyarakat. Namun, kini Pancasila menghadapi tantangan berupa penetrasi ideologi radikal, liberal, dan sektarian. Menurutnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila, komodifikasi agama dalam politik. Ketahanan ideologi memerlukan pendidikan kebangsaan, penguatan narasi persatuan, dan perlindungan terhadap ideologi negara melalui regulasi dan penegakan hukum. Yang B yaitu politik. Sistem politik demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan serius seperti politik uang, korupsi, dan oligarki. Polarisasi sosial akibat politisasi identitas. Lemahnya kepercayaan publik terhadap institusi politik. Ketahanan politik ditingkatkan melalui reformasi birokrasi, partisipasi politik yang sehat, penguatan sistem check and balances, serta netralitas aparatur negara. Lalu yang C ada ekonomi. Ketahanan ekonomi Indonesia. Ketahanan ekonomi adalah kemampuan nasional untuk menciptakan kemandirian dan stabilitas dalam mengelola kegiatan ekonomi. Isu utama yang dihadapi antara lain, ketergantungan terhadap impor bahan baku, kesenjangan ekonomi antar daerah dan kelas sosial, krisis global yang berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat. Penguatan ketahanan ekonomi dilakukan melalui pembangunan ekonomi inklusif, UMKM, industri berbasis inovasi, kedaulatan pangan, serta digitalisasi ekonomi. Yang di sosial budaya, keberagaman budaya Indonesia adalah kekayaan sekaligus potensi konflik jika tidak dikelola. Tantangan yang mengancam antara lain erosi nilai-nilai budaya lokal oleh budaya global, maraknya individualisme dan materialisme, melemahnya jati diri bangsa. Pertahanan sosial budaya dapat dicapai melalui pelestarian budaya, penguatan nilai-nilai kearifan lokal, serta pendidikan karakter dan moderasi beragama. Yang E, pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan adalah garda terdepan dalam melindungi kedaulatan negara dari berbagai bentuk ancaman, baik militer maupun non-militer. Tantangan utamanya mencakup yang pertama, terorisme dan separatisme. Yang kedua, kejahatan lintas negara seperti narkoba, human trafficking, dan cybercrime. Yang ketiga, ancaman cyber terhadap sistem informasi negara. Strategi ketahanan di bidang ini mencakup modernisasi alutsista, penguatan TNI Polri, sinergi antar lembaga, serta pelibatan masyarakat dalam sistem pertahanan semesta atau Sisankamrata. Kesimpulan, Astagatra, integrasi, dan sinergi. Ketahanan nasional yang kuat hanya bisa terwujud jika kedelapan aspek Astagatra dikelola secara integratif, seimbang, dan keberlanjutan. Trigatra memberikan landasan objektif yang tidak dapat diubah, sementara Pancagatra dapat dikelola dan diarahkan melalui kebijakan yang bijak dan partisipatif. Dengan memperkuat semua unsur Astagatra, Indonesia akan mampu membangun fondasi kokoh untuk menghadapi dinamika global, mengantisipasi krisis multidimensi, serta mewujudkan cita-cita besar menjadi negara maju dan berdaulat dalam bingkai visi Indonesia Emas 2045. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.